Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat yang berada di Jawa Barat. Beliau menceritakan kisah yang dialami temannya sendiri, seorang mantan TKI yang melakukan pesugihan. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini terjadi di tahun 2013 yang lalu, terjadi di salah satu wilayah yang berada di Jawa Barat. Salah seorang sahabat yang mengirimkan kisah ini, yang namanya tidak ingin disebutkan, menceritakan di tahun itu, di tahun 2013, temannya sama-sama bekerja di luar negeri. Sudah 5 tahun beliau sama-sama bekerja di salah satu negara lah. Beliau juga tidak ingin disebutkan nama negaranya, nama tempat beliau kerja di luar negeri. Di sini kita sebut saja dengan nama Yudi. Yudi ini seorang anak pertama dari keluarga yang boleh dikatakan kurang beruntung lah. Ayahnya sudah meninggal ketika dia masih SMA. Dia hanya memiliki seorang adik dan ibu yang cukup tua. Ibu dari Yudi ini ketika dia bekerja berangkat ke luar negeri menjadi seorang TKI, ibunya tinggal bersama adik Yudi ini, kita sebut saja dengan nama Bimo. Tinggal bersama Bimo dan ibu Yudi ini mengalami stroke. Sudah 2 tahun stroke dan karena ibunya sakit inilah dia memutuskan untuk berangkat kerja ke luar negeri untuk mencari rezeki. Nah, sebelum berangkat, Yudi menitipkan ibunya kepada adiknya Bimo, mengatakan kalau nanti ketika gajinya sudah keluar, dia akan mengirimkan uang untuk perobatan, biaya perobatan ibunya, biaya hidup kalian. Jadi Bimo ini ditugaskan Yudi, kamu gak usah kerja lah, kamu standby aja buat jagain ibu, biar abang yang kerja. Singkat cerita, pada suatu hari Yudi pun berangkat kerja ke luar negeri. Beliau bekerja kurang lebih 5 tahun. Selama 5 tahun, dia hanya 1 kali pulang, di tahun ketiga. Jadi, dari awal mulai kerja, uang gaji dari Yudi ini, setengah dikirimkan ke Jawa Barat, ke adiknya, untuk biaya pengobatan ibunya, dan setengah lagi disimpan Yudi untuk biaya menikah. Nah, jadi dia memiliki seorang kekasih. Sudah lama berpacaran, tapi karena memang Yudi ini rumahnya itu boleh dikatakan semi permanen lah. Jadi dia mengatakan kepada pacarnya, kepada calon istrinya ini, nantilah biar saya kumpulkan uang dulu, bekerja di luar negeri. Saya kumpulkan uang untuk membangun rumah yang lebih layak. Setelah rumah siap, barulah saya akan melamar kamu. Jadi uangnya ini dibagi 2, setengah untuk dikirimkan biaya hidup adik dan ibunya, setengah lagi disimpan oleh Yudi untuk biaya menikah. Kurang lebih sekitar 1 tahun Yudi yang bekerja di luar negeri, dan alhamdulillah karena di sana kerjanya bagus, gaji yang didapat Yudi pun di tahun pertama itu naik. Nah, jadi dengan tambahan uang yang didapatnya, gaji per bulan ini, Yudi menelpon adiknya Bimo, mengatakan kalau
rumah yang ditempati Bimo bersama ibunya sekarang di kampung akan dirombak sama Yudi, akan dibangun dengan rumah permanen. Jadi di sini Bimo ditugaskan untuk mengurus semua perlengkapan untuk membangun rumah, mengawasi tukang kerja. Nanti setiap bulan akan dikirimkan uang untuk biaya pembangunan rumah. Dan di sini Bimo menyanggupinya. Karena rumah yang ditempatinya akan dibongkar, Yudi mengirimkan sejumlah uang untuk mencari rumah kontrakan sementara. Dan Yudi mengatakan, insya Allah nggak lama lah, ya, mudah-mudahan sebelum 1 tahun rumah kita sudah siap. Nanti ibu sama Bimo bisa tinggal lagi di rumah. Tapi kamu ingat, ibu jangan sampai lupa dibawa terapi, jangan sampai lupa obatnya dimakan. Mudah-mudahan saja ketika kakak pulang, ibu bisa pulih. Di sini Bimo dengan tanggung jawab sekarang, ya, untuk mengurusi ibunya, memegang semua biaya perobatan ibunya, memegang semua uang untuk membangun rumah, menyanggupi permintaan dari kakaknya Yudi. Nah, Yudi pun di sini senang karena adik satu-satunya bisa diandalkan. Jadi ya, dia semakin semangat kerja dan alhamdulillah di tahun ketiga uang tabungan Yudi ini sudah lumayan banyak. Ya, dia sangat rindu dengan kampung halamannya dan disitulah baru dia pulang kembali ke Jawa Barat, pulang kembali ke Indonesia setelah 3 tahun merantau. Jadi di tahun ketiga ini, ya, dia pulang ke rumah melihat rumah yang tadinya direncanakan Yudi hanya 1 tahun itu bisa siap. Ya, setelah 2 tahun pembangunan, hanya ya pondasinya aja yang berdiri. Nah, di sini Yudi menanyakan kepada Bimo, Bim, uang yang abang kirim untuk membangun rumah, kamu kemanain? Kok cuman segini dapatnya? Seharusnya uang yang abang kirimkan, ya, selama 2 tahun ini, rumah ini sudah siap. Karena abang hitung-hitung semua, ya, sudah hampir 150 juta abang kirimkan uang. Tapi uangnya kemana? Kok cuman baru pondasinya aja berdiri? Di sini Bimo mengatakan banyak lah ya ceritanya. Dia mengatakan biaya perobatan ibunya karena di tempat terapi yang pertama setelah 6 bulan terapi tidak ada perubahan. Jadi uang yang dikirimkan ini dipakai untuk mengobati ibunya Bimo, ibunya Yudi juga. Nah, karena ibunya ini stroke, nggak bisa ngomong, ya, Yudi pun nggak bisa menanyakan kepada ibunya. Kalau ditanya, ibu ini cuma nangis karena ya memang stroke ibunya ini cukup parah, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman berbaring di tempat tidur, dinaikkan ke kursi roda baru bisa duduk, dibawa berjemur, keluar rumah pagi-pagi. Jadi setiap ditanya sama Yudi, ibu sekarang gimana keadaannya, gimana di tempat berobat sekarang, pelayanan gimana, obatnya dimakan nggak, ibunya ini cuma nangis. Nah, Yudi bingung kok, ya, semakin hari kondisi ibunya ini ya bukannya membaik, sedangkan Bimo bilang uang yang dipakai untuk membangun rumah ini, ya, dipakai lagi untuk biaya pengobatan karena biaya pengobatan di tempat terapi yang sekarang cukup mahal. Di sini Yudi pun bisa menerima alasan Bimo karena dia nggak mau ribut-ribut lah, ya. Dia rindu selama 3 tahun cuman bisa telepon saja, ya. Di situ dia cuman mengatakan ya udahlah, yang penting nanti setelah aku berangkat, ya, kamu jaga ibu, nanti aku carikan lagi uang, mudah-mudahan rezeki kita lancar. Nah, di sini ya Yudi juga mengutarakan isi hatinya kepada Bimo. Ya, sebenarnya Bim, abang bangun rumah ini karena ya harapan abang nanti setelah abang 5 tahun lah paling lama, 2 tahun lagi lah ya, paling lama abang kerja. Abang pingin kembali ke Indonesia, pingin tinggal di rumah baru dan abang sudah berjanji, ya, sama calon kakak ipar kamu akan melamar dia, akan menikahinya. Nah, tapi ya sudahlah. Karena ya untuk kesehatan ibu kita juga, ya insya Allah nanti rezeki abang semakin banyak, rezeki kita semakin baik, abang akan kirimkan uang lagi. Tapi kamu harus fokus untuk mengurus ibu dan rumah, jangan macam-macam. Dan di sini dengan uang tabungan hasil simpanan Yudi untuk menikah, karena si Bimo ini nggak punya motor, dibelikanlah sebuah sepeda motor baru untuk Bimo. Jadi ya karena apalah ya, namanya adik gimana pun kasihan ya melihat anak-anak seumuran Bimo, ya, remaja-remaja seumuran Bimo di kampung itu rata-rata sudah punya motor.
Ya, jadi Yudi kasihan, yaudahlah cukup aku sajalah, di masa muda aku dulu aku nggak bisa nikmatin ya hidup seperti anak-anak muda. Nih abang kasih motor, kamu jangan macam-macam. Nah, singkat cerita, kurang lebih 1 bulan Yudi ada di kampung. Dia pun berpamitan untuk kembali bekerja. Dia berangkat lagi bekerja ke luar negeri, dan di sini Yudi semakin giat ya mencari uang. Ya, dia agak sedikit overtime lah kerja biar dapat biaya lembur, dan Yudi pun setiap bulan kembali mengirimkan setengah dari gajinya untuk biaya di Jawa Barat, untuk biaya ibunya, untuk biaya bangun rumah. Nah, di sini ternyata uang yang dikirimkan oleh Yudi untuk biaya perobatan ibunya, untuk biaya membangun rumah, dihabiskan Bimo untuk mabuk-mabukan, dihabiskan Bimo untuk menggunakan narkoba. Nah, jadi ya, menurut cerita warga, selama Yudi 3 tahun bekerja di luar negeri, Bimo ini ugal-ugalan. Dia tidak pernah membawa ibunya berobat. Sakit stroke yang dialami ibunya ini nggak pernah dibawa terapi. Bahkan pada saat itu pun Bimo masih memiliki hutang dengan tukang bangunan. Makanya bangunan itu terbengkalai. Uang yang seharusnya dibayarkan upah tukang bangunan ini nggak dibayarkan Bimo. Habis dibawanya pergi ke tempat hiburan malam, mabuk-mabukan. Beberapa warga mengatakan kalau Bimo ini hidupnya ya seperti anak konglomerat. Setiap malam itu tidak pernah pulang ke rumah. Ya, dia main perempuan, dia berjudi, mabuk-mabukan. Bahkan adalah ya beberapa warga mengatakan kalau Bimo ini sudah menggunakan narkoba. Jadi uang yang dikirimkan abangnya ini habis semua di sana. Nah, di sini Yudi nggak tahu, sama sekali Yudi nggak tahu. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, genap 5 tahun, Yudi sudah memikirkan kalau uang yang dikirimkannya ke Bimo untuk membangun rumah ini pasti sudah selesai. Nah, karena saat itu dia cuma bisa nelpon via telepon, karena untuk video call di tahun 2013 itu masih susah-susahnya. Jadi dia cuma via telepon menanyakan kepada Bimo, gimana Bim, rumah kita? Udah bang, udah mau kelar. Jadi Bimo ini banyak lah cerita kepada abangnya, bang kurang uang bang untuk beli ini bang, kurang uang untuk beli ini bang, tukang minta tambah pekerja lagi biar cepat selesai. Nah, Yudi ini ya cuman manut aja, dikirim terus uang. Ya, kurang kata adiknya dikirim lagi. Bahkan uang tabungan untuk Yudi ini menikah pun ya, setengahnya sudah habis dikirimkan ke Bimo untuk mengejar target pembangunan rumahnya. Karena dia sudah berpikir, 5 tahun cukup lah merantau. Jadi uang hasil tabungannya ini digunakan untuk menikah, nanti sisanya akan dijadikan modal. Ya, jadi dia ingin usaha lah sambil merawat orang tuanya ya, karena dia sudah ada istri, istrinya juga akan membantu Yudi untuk mengurus ibunya. Mudah-mudahan ibunya bisa sehat. Nah, setelah 5 tahun genap dia bekerja mencari uang di luar negeri, dia langsung pulang ke Indonesia tanpa sepengetahuan Bimo. Dia sama sekali nggak menelpon Bimo. Seperti 2 tahun yang lalu dia nelpon, Bim, abang mau pulang. Nah, ini enggak. Dia pulang kali ini, dia langsung pulang begitu saja dan melihat rumah yang dibayangannya ini sudah selesai. Ya, dia sudah membayangkan, wah ini rumah baru, pasti ibu lebih nyaman tinggal di rumah ini. Sesampainya di kampung, bangunan yang dilihat Yudi sama persis masih seperti 2 tahun yang lalu. Cuman pondasi aja yang berdiri, sama sekali tidak berubah. Dan disinilah Yudi marah besar. Dia mencari adiknya pada saat itu, dan Bimo ditemukan sedang mabuk-mabukan di tempat hiburan. Jadi di daerah situ ada tempat biliar. Nah, Yudi mencari Bimo, dan di sanalah Bimo sedang berjudi main biliar sambil mabuk-mabukan. Karena Yudi ini emosi, dia langsung menghajar adiknya di tempat biliar. Bahkan ya, Yudi pun sempat dikeroyok oleh teman-teman dari Bimo. Nah, perkelahian ini dilerai warga dan mereka pun pulang ke rumah kontrakan. Di sini Yudi yang emosi langsung menanyakan, kemana semua uang yang abang kirimkan untuk membangun rumah? Kamu apain, dek? Kamu nggak tahu gimana susahnya abang mencari uang di perantauan. Abang sampai-sampai untuk makan aja abang hemat-hemat.
buat mikirin nyelesain rumah. Kalau rumah kita selesai, ya kamu juga yang senang, kamu juga yang ikut bangga. Kamu gak malu, hidup kita begini terus. Kamu tahu gak, teman abang seperjuangan sama-sama 5 tahun kami merantau, bukan satu rumah lagi yang bisa dibangunnya. Bahkan dia bisa membuka ladang, bahkan dia bisa membeli sawah. Sedangkan aku apa? Uang yang aku kirimkan untuk perobatan ibu masih kondisinya seperti ini. Bahkan kulihat semakin parah. Rumah yang aku harapkan selesai, ya, jangankan selesai, temboknya aja nggak kelihatan, cuman besi yang berdiri. Kamu kemanakan? Nah sekarang aku tanya, motor yang aku belikan 2 tahun yang lalu kemana? Nah, jadi di sini Bimo mengatakan kalau dia ketipu oleh temannya. Jadi di tahun 2013 itu Bimo mendapat uang kiriman yang sangat banyak. Ya, dia berpikir kalau uang ini langsung dibangunkan ke rumah, takutnya nanti nggak cukup. Di sini dia mencoba untuk memutar uang itu untuk berdagang. Nah, inilah alasan yang diberikan oleh Bimo. Jadi dia banyak cerita lah, membela dirinya sambil memujuk hati kakaknya yang sedang marah ini. Ya, menceritakan kalau dia ketipu, sampai dia ingin ribut. Kalau dia ya sempat nyari orang itu, kalau ketemu aja Kak hari itu, aku bacok, aku bunuh, biarlah nanti aku masuk penjara, yang penting aku puas. Aku juga nggak terima kalau uang yang kamu kirimkan untuk membangun rumah ini dilarikan orang, ditipu orang. Jadi dengan mulut manisnya, ya, Bimo pun dapat meluluhkan hati Yudi. Namun di sini nggak begitu aja Yudi percaya dengan apa yang dikatakan Bimo. Ya, pada hari itu ya udahlah, kalau memang apa yang kamu katakan seperti itu nggak apa-apalah. Aku juga masih ada sedikit simpanan untuk biaya aku menikah. Jadi ya mudah-mudahan nanti pacarku bisa mengerti. Pernikahan kami bisa ditunda dan uang ini akan aku gunakan untuk menyelesaikan rumah ini dulu. Nah, jadi beberapa hari setelah Yudi pulang, warga mulai menceritakan kelakuan buruk dari adiknya. Dan di sini Bimo mulai menunjukkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Yang tadinya Bimo ini anaknya kalem, tapi setelah 3 hari Yudi pulang ke rumah, karena Bimo ini nggak bisa keluar malam lagi, Bimo ini nggak bisa nongkrong-nongkrong lagi, dan karena Bimo ini sudah terpengaruh obat-obatan terlarang, dia pun sudah seperti ya orang sakau. Ya, karena ada Yudi dia nggak berani, bertingkah semaunya tuh dia nggak berani, keluar-keluar sembarangan tuh nggak berani. Akhirnya pada suatu hari, karena mungkin Bimo ini sudah nggak bisa lagi nahan dirinya untuk menggunakan obat-obatan itu, ya, pada malam hari dia diam-diam keluar, ya, menuju ke suatu tempat. Dan di sini Yudi melihat dan mengikuti Bimo. Nah, didapatilah Bimo sedang berada di rumah temannya, sedang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan di sini Bimo bersama beberapa orang wanita dan beberapa teman dari Bimo. Yudi menangkap basah apa yang dilakukan adiknya. Di situ dia marah besar. Dia tahu apa yang dikatakan Bimo, alasan yang diberikan Bimo, ngabisin duitnya yang sudah susah payah dia kumpulkan, ternyata bukan ditipu. Ya, malah dibuatnya foya-foya, malah dibuatnya untuk hal yang sangat tidak disukai oleh Yudi, hal yang sangat buruk, ya, pesta-pesta obat-obatan terlarang. Di sini Yudi langsung membawa Bimo pulang dan terjadilah keributan pada malam itu. Nah, Bimo yang emosi karena masih terpengaruh oleh obat-obatan terlarang, lari dari rumah, ya, ngambek lah ceritanya, kabur dari rumah. Dan di sini Yudi sempat mengutuk Bimo. Kamu kalau bukan adik satu-satu aku, kamu sudah aku bunuh. Kamu nggak tahu gimana menderitanya aku mencari uang di perantauan orang. Uangnya kamu habiskan foya-foya. Kalau tahu seperti ini, aku yang foya-foya, aku yang ngabisin duitku, bukan kamu. Nah, jadi dia melihat adiknya pergi. Udahlah, kamu nggak usah pulang lagi. Aku sudah muak dengan kamu. Aku sudah benci dengan kamu. Nah, ibu Bimo, ibu Yudi yang mendengarkan keributan ini, dia cuma bisa menangis, meneteskan air mata, karena beliau sama sekali tidak bisa berbicara. Kalau dia haus, dia cuma menggerakkan jarinya. Kalau dia ingin buang air, dia cuma memberikan kode. Kalau dia mau makan, dia cuma memberikan kode. Nah, malam itu Yudi pun ya, sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh adiknya. Nah, singkat cerita, uang yang dikumpulkan Yudi
untuk menikah. Uang yang disisihkannya ini digunakan Yudi untuk menyelesaikan bangunan rumah yang terbengkalai karena dia malu dengan teman-temannya, malu dengan tetangga sekitar. Sudah banyaklah obrolan, omongan dari tetangga mengatakan, buat apa 5 tahun merantau ke negeri orang, tapi hasilnya apa? Rumah ngontrak, rumah yang ada dibongkar, taunya nggak jadi. Karena dia malu dengar ocehan tetangga, dia memutuskan, ya udahlah, uang ini aku selesaikan rumah saja, nanti aku berangkat lagi lah untuk mencari uang ke luar negeri. Nah, jadi uang yang nominalnya sudah tidak banyak lagi digunakan Yudi sampai habis. Ya, alhamdulillah rumah itu pun selesai. Di sini Bimo yang melihat kalau rumah itu sudah selesai, mulai berani sesekali pulang ke rumah. Kalau Yudi nggak ada, dia pulang ke rumah, pura-pura nemuin ibunya, pura-pura merawat ibunya. Dan di sini Yudi pun melihat kalau adiknya terlihat sudah berubah. Raut wajahnya ini sudah cerah, tidak seperti ketika dia pulang dari luar negeri. Raut wajah Bimo ini seperti orang yang kecanduan obat-obatan terlarang lah ya, udah kusam lah, udah kusut. Dia berpikir seperti ini, ya udahlah, mungkin kalau Bimo bisa berubah, ya udahlah, uang itu habis nggak masalah lah. Yang penting Bimo bisa tobat, Bimo bisa keluar dari belenggu obat-obatan terlarang. Mereka pun mulai teguran dan di sini Bimo meminta maaf kepada kakaknya karena Yudi sudah memaafkannya. Dan di sini barulah Yudi mengatakan, ya sekarang kita gimana, Dek? Ya, cobalah kamu bantu aku. Kalau memang kamu sudah berubah, kamu tunjukkan. Ya, kamu bantu aku untuk cari kerja. Ya, kerja apa aja lah. Aku sebenarnya sudah nggak mau lagi ninggalin ibu ke luar negeri. Aku takut ketika aku nanti di luar negeri, ibu tiba-tiba sakit parah, meninggal, aku tidak ada di samping ibu. Aku nggak bisa melihat ibu. Aku nggak mau. Karena satu-satunya orang yang ada sekarang, cuman ibu. Bapak sudah lama meninggal dunia. Di sini Bimo mengatakan, yaudahlah bang, kalau begitu aku gimana lah caranya nanti, kerja apa aja lah. Aku bakal bantu abang buat nafkain keluarga kita, buat bantu abang mencari duit buat perobatan ibu. Dan singkat cerita, mereka pun sama-sama mencari pekerjaan. Nah, di sini Yudi yang sudah melepaskan egonya, nggak pedulilah apa yang dikatakan orang. Dia mulai mencari pekerjaan, melamar di toko-toko untuk menjadi karyawan, namun tidak ada satupun toko yang mau menerimanya pada saat itu. Dan Yudi memutuskan untuk menjadi pekerja bangunan. Beberapa bulan dia bekerja bangunan dengan hasil yang cukup untuk makan mereka saja, bahkan untuk biaya perobatan ibunya pun. Di sini Yudi sangat mikir keras lah ya, membagi uang yang dihasilkan dari kerja bangunan ini. Bahkan lebih parahnya lagi, pacar dari Yudi ini memutuskan hubungan mereka karena dia malu kalau berpacaran dengan kuli bangunan. Yudi yang saat itu mentalnya sangat terpuruk, kehidupannya yang sangat kacau. Di sini dia mulai frustasi, apalagi omongan manis dari Bimo ini cuman bullshit. Bimo mengatakan sudah berubah, dia mau kerja apa aja lah. Selama 2 bulan Yudi bekerja jadi kuli bangunan, Bimo ini cuman makan tidur aja di rumah. Kalau malam, kalau Yudi nggak ngawasin, Bimo ini tiba-tiba ngilang, subuh-subuh baru pulang. Nah, jadi Yudi yang semakin muak lah dengan adiknya, semakin muak dengan kehidupannya sekarang ini. Dia nggak tahu dapat informasi dari mana, dia nggak tahu dapat jalan dari mana. Akhirnya Yudi memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan. Jadi sebenarnya kisah ini didapat langsung oleh sahabat yang mengirimkan kisah ini, yang merupakan sahabat baik dari Yudi. Yudi menceritakan kisah ini, semuanya diceritakan Yudi langsung. Dan Yudi menceritakan pada suatu hari dia pergi ke rumah seorang juru kunci pesugihan.
Dia menceritakan keluh kesahnya selama ini, perjuangannya selama 5 tahun merantau di negeri orang untuk sebuah cita-cita yang mulia namun hancur oleh adiknya. Kuncen ini mengatakan, ya kalau memang kamu ingin melakukan pesugihan, aku bisa bantu. Pesugihan yang aku pegang ini merupakan pesugihan dagang, pesugihan usaha. Apapun nanti usaha yang kamu lakukan, ya, jalan pesugihan ini akan memberikan kamu hoki. Apapun itu, maupun kamu berjudi, maupun kamu berdagang, ya, jalan pesugihan ini akan memberikan keberuntungan yang berlipat ganda kepada kamu. Namun cara pesugihan ini atau jalan pesugihan ini tidak langsung membuat kamu kaya, namun step by step uang yang akan dihasilkan oleh pesugihan ini akan berguyur, akan perlahan namun pasti. Nah, Kuncen ini mengatakan, kalau kamu mau, kamu harus menyebutkan siapa orang yang akan kamu tumbalkan dari keluarga kamu. Karena pesugihan ini akan meminta tumbal nyawa manusia yang merupakan darah daging kamu. Anak kamu, adik kamu, atau keluarga kamu yang lain harus ditumbalkan. Di sini Yudi langsung mengatakan, aku akan menumbalkan Bimo, adik kandungku sendiri. Kamu yakin akan menumbalkan adik kandung kamu? Saya yakin, Mbah, karena saya sudah cukup muak melihat hidup Bimo yang menyusahkan saya, hidup Bimo yang begajulan. Saya akan menumbalkan Bimo. Kalau memang benar-benar jalan pesugihan ini bisa membalikkan kehidupan saya. Dan dukun itu pun memastikan kalau adik kandung dari Yudi ini bisa dijadikan tumbal dan kekayaan lah yang akan didapat oleh Yudi setelah menumbalkan nyawa Bimo. Singkat cerita, dukun ini pun menjanjikan Yudi pada suatu malam untuk datang lagi ke tempatnya untuk melakukan ritual pesugihan. Dan di sini Yudi diminta untuk menggunakan pakaian serba hitam dan membawa beberapa sesaji yang disebutkan oleh dukun tersebut. Nah, setelah malam itu datang, tepat pada waktunya, Yudi datang ke tempat dukun itu dan melakukan ritual pesugihan. Karena semua persyaratan sudah lengkap, di sini Yudi diminta untuk menyebutkan siapa nama calon tumbal yang akan kamu berikan, dan tumbal ini akan dijemput, ya, pada beberapa hari setelah ritual pesugihan ini dilakukan dan dipastikan tumbal itu akan mati. Nah, jadi Yudi melakukan ritual. Dia menyebutkan nama Bimo dan ikhlas memberikan tumbal ini untuk mendapatkan kekayaan akhirnya. Ritual pesugihan pun dilakukan. Ya, Yudi disuruh bertapa, bersemedi di sebuah ruangan. Dan dukun ini mengatakan, kalau sosok gaib yang akan memberikan kekayaan kepada kamu, sosok gaib yang akan memberikan keberuntungan kepada kamu, akan memberikan, ya, hoki lah untuk semua usaha yang kamu lakukan, akan datang. Jika terdengar seperti ada desisan ular, ya, kamu gak usah takut. Itu tandanya sosok gaib atau siluman ular yang akan memberikan kamu kekayaan itu akan datang menemui kamu. Namun saya di sini tidak bisa memastikan apakah dia datang akan menyerupai wujud manusia atau menyerupai, ya, sosok siluman ular yang sangat menakutkan. Jadi apapun nanti yang datang, ketika dia menanyakan siapa kamu, kamu sebut saja, aku adalah budakmu. Dukun itu pun memberi jampi-jampi dan di sini Yudi mulai melakukan ritual pesugihan. Dan Yudi menceritakan pada saat malam itu memang benar, ya, dalam ruangan yang gelap sama sekali tidak ada penerangan. Dengan, ya, ada sebotol minyak wangi yang dibeli oleh Yudi, disuruh oleh dukun itu. Aroma minyak wangi itu sangat menyengat, ya. Ketika, ya, sekitar 2 jam lah dia duduk di ruangan gelap itu, terdengar desisan suara ular. Seperti ular yang mendekati Yudi. Ya, tapi suara desisan itu sangat besar. Dan suara, ya, jejak ular yang lewat itu
ya, seperti suara ular lewat itu sangat besar sekali, dan di bayangan Yudi ini sosok yang akan datang ini sangat menakutkan dan ternyata benar. Ketika dia membuka mata, tepat di hadapannya ada siluman ular yang sangat mengerikan. Ya, seorang wanita dengan tubuh yang setengah manusia dan bagian pusar ke bawah itu seperti ular, berada tepat di hadapan Yudi. Dan di sini ketika sosok itu bertanya, "Siapa kamu?" Yudi menjawab, "Aku budak kamu. Apa yang kamu inginkan? Aku di sini meminta keberuntungan. Aku di sini meminta pesugihan kepada Nyai." Dan sosok siluman ini pun mengatakan, "Apa yang akan kamu berikan?" Yudi menjawab, "Saya akan memberikan tumbal, darah daging saya, adik kandung saya sendiri." Dan siluman ular itu pun tertawa. Seketika ekor dari siluman ular itu mulai membelit bagian pusar Yudi, ya, membelit bagian badannya hingga ke bagian lehernya. Dan siluman itu pun mengatakan, "Apa yang kamu berikan akan aku terima. Setelah tumbal itu mati, keberuntungan kamu akan kuberikan. Kekayaan yang kamu minta akan kamu dapatkan." Setelah ritual pesugihan ini dilakukan oleh Yudi, benar sekali, Bimo diketemukan meninggal dunia di dalam kamarnya dengan bagian leher biru seperti dijerat. Karena Yudi ini melakukan pesugihan, melakukan perjanjian dengan siluman ular untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan kekayaan. Sebenarnya istri Yudi ini sudah 2 kali hamil. Namun ketika hamil muda, baru usia kandungan 3 minggu mau masuk 1 bulan, janin yang ada di dalam kandungan istri Yudi ini tiba-tiba lenyap. Si Mbah ini mengatakan, "Ya, lebih baik tumbalkan saja biar kekayaan kamu lebih berlipat ganda. Kalau mertua kamu mati, harta kamu bakal lebih banyak lagi." Sosok itu cuma tertawa dan mengatakan, "Kalau kamu ingin memiliki anak, ya, tidak boleh dari istri kamu. Kalau kamu pengen punya anak, kamu harus meniduri aku."